partisipan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar lingkungan hidup Pondok Telaga Mukti 2 dengan tema pengolahan dan pemanfaatan sampah yang benar. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengantar kegiatan dan ucapan terima kasih oleh Ketua RW 9. Yang ketiga, pengarahan dari Ibu Ria Maharani, Sarjana Ekonomi, selaku Lurah Pinggir Tengah. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, sesi dan keenam terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, pada acara pertama pembukaan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pada sesi acara selanjutnya yakni pengantar kegiatan dan ucapan terima kasih oleh Ketua RW 9, Bapak Dr. Haji Ahmad Untoro MPD, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin fatamil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang terhormat narasumber kita Bapak Yatno, yang terhormat Ibu Lurah Pinggir Tengah Ibu Ria Maharani, yang terhormat para peserta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dikesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup udara bebas dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita tentunya sangat prihatin di lingkungan kita masih banyak yang terkena kasus COVID-19. Untuk itu kami mengharapkan doa bersama bagi Ibu Bapak sekalian yang hadir, supaya saudara-saudara kita yang kena segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang isoman supaya sehat kembali, dan kita akan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Bapak yang terhormat, terutama Pak Udi yang berkenan bisa meluangkan waktu, bisa memberikan pencerahan pada malam hari ini, kami dari warga dan para peserta mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Udi. Mudah-mudahan ini sebagai bekal amal jariah panjenengan, dicatat sebagai amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya selalu mengalir sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lurah kita, Ibu Ria Maharani, yang selalu mensupport kegiatan di RW 9. Untuk itu, setelah kami, saya mohon dengan sangat bisa memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan webinar pada malam hari ini. Dari saya, di dalam mengantarkan mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oh ya, lupa, sebelum saya selesai, kami juga ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria yang suaminya pada hari ini ulang tahun. Tentunya kita kirim doa, mudah-mudahan suami dari Bu Ria bisa berkah rezekinya, berkah umurnya, amin, 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 amin.
umumnya kepada kita semua yang hadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami kembalikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW 9, Bapak Haji Ahmad Kuntoro MPD. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Lurah Tingkat Tengah, Ibu Ria Maharani, Sarjana Ekonomi. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Udiatno, Kabid PSLB 3 dan PKLH di Kota Salatiga, kepada Bapak Ketua RW 9 yang saya banggakan, Dr. Andes H. Untoro MPD, juga kepada segenap peserta webinar pada hari ini yang saya cintai. Mukadimah kula nderek di depan. Sebelumnya saya mengucap terima kasih Pak Untoro, juga saudara-saudara yang lain yang sudah mengirimkan doa untuk suami saya. Insya Allah doa ini akan diijabah oleh Allah dan akan menjadi berkah bagi suami saya khususnya dan juga keluarga saya. Saya juga ikut prihatin Bapak, di RW 9 saat ini kasus COVID-nya meningkat tajam. Saya mohon titip Bapak Ibu yang ada di sini untuk tidak jenuh mengedukasi warga sehingga wilayah RW 9 bisa segera mandali kembali. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dipertemukan oleh Allah walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah di sini kita bisa bersama-sama dalam mengikuti webinar dengan tema pengolahan dan pemanfaatan sampah yang benar dengan narasumber Bapak Udiatno yang memang ini beliau pakar nih. Saya dulu pernah juga mengundang beliau selaku narasumber pada waktu saya masih di Kelurahan Pulutan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Udiatno, panjenengan sudah mendukung gerakan dari warga ini. Semoga bisa menjadi amal ibadah bagi panjenengan. Kita harus tahu bahwa masalah sampah itu sebetulnya juga merupakan tanggung jawab dari kita, karena secara langsung kita itu menyumbang permasalahan terkait sampah karena kita tiap hari menghasilkan sampah. Harapan saya, harapan kami dari panitia ini, dengan webinar ini kita bisa ikut berperan serta dalam memecahkan masalah terkait sampah dengan pengolahan yang benar, dengan pemanfaatan yang benar, sehingga kedepannya bisa kita gunakan juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi di lingkungan kita. Dengan webinar ini, saya yakin akan dapat manfaat yang banyak. Dari cara kita mengolah sampah secara efektif, sehingga bisa terus-menerus meningkatkan dan menularkannya ke lingkungan terdekat kita. Diharap juga setelah mengikuti webinar ini kita mampu menjadikan apa yang kita dapat ini sebagai gaya hidup yang masif dan kita tularkan juga kepada lingkungan sekeliling kita sehingga lingkungan kita menjadi bersih, juga aman, juga nyaman. Dan itu merupakan tanggung jawab kita untuk memulainya. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di sini ini akan bisa menjadi pelopor bagi lingkungannya, sehingga masalah sampah yang ada di lingkungan terutama di RW 9 ini akan segera dapat terselesaikan dengan baik. Besar harapan saya apa yang kita dapat pada hari ini
bisa kita tularkan mungkin melalui grup-grup WA yang lain. Dari ibu-ibu biasanya banyak sekali grup-grup WA, baik itu Dasawisma ataupun komunitas-komunitas yang lain. Kita bisa mengedukasi warga lain, bisa mengedukasi orang lain agar bisa ikut serta dalam memanfaatkan sampah. Sekali lagi saya mohon saya mengucapkan terima kasih Pak Udiatno yang sudah berkenan menjadi narasumber pada malam hari ini. Saya kira tidak bijaksana kalau saya terlalu banyak dalam berkata-kata, hanya saya berharap semoga ini akan menjadi awal dari perubahan gaya hidup kita semua yang ada di sini. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dengan ini, saya buka webinar dengan tema pengolahan dan pemanfaatan yang sampah dengan benar. Hari ini resmi dibuka. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ria selaku Lurah Timur Tengah atas arahan serta sambutan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tiba saatnya kita pada acara inti, yaitu adalah webinar dari pengolahan dan pemanfaatan sampah yang benar. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada 3 penanya pertama nanti, ketika nanti kami adakan sesi tanya jawab, nanti akan ada hadiah. Kami sediakan dari panitia akan menyediakan 3 hadiah pulsa sebesar Rp50.000. Rp50.000. Monggo nanti sebagai penanya pertama, kedua, dan ketiga nanti akan yang mendapatkan hadiah pulsa Rp50.000. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, sambillah kita pada acara pokok pengolahan dan pemanfaatan sampah yang benar yang akan disampaikan oleh Bapak Udiatno, Sarjana Teknik Magister Engineering. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Didik atas waktunya. Suara saya terdengar, Pak? Ya Pak, jelas. Oke, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Engkang kinurmatan Pak Kuntoro selaku Ketua RW, tokoh masyarakat di RW 9 ya. RW 9 Budi Pak, ya. Pondok Telaga Mukti 2, Pak Didik Sekretaris, terus tokoh-tokoh masyarakat, ini ada narahubung, Bu Ratna, penanggung jawab, Sugeng Dalu, Bu Ratna, dan partisipan yang lain. Ini kayaknya banyak yang kenal ini. Mas Abu, Mas Abu. Ini Mas Fajar ini, tadi saya juga lihat. Dan lain-lain, alhamdulillah ini kita bisa bertemu di webinar ini. Dan terima kasih Bu Lurah sudah mensupport ini, kegiatan webinar dari warga terkait dengan lingkungan. Kalimat yang saya lontarkan pertama kali ini yaitu luar biasa. Kegiatan ini saya nilai amazing, luar biasa. Wah, ini kalau ketemu langsung tak minta tepuk tangan ini. Tapi ini tidak ketemu, ya. Terus di kesempatan kali ini, terima kasih dari panitia sudah menghubungi kami sama-sama. Terus di sini kita istilahnya sama-sama untuk belajar bersama, tidak ada yang merasa lebih atau merasa kurang, kita sama-sama belajar. Tadi ada istilah pakar sinten nggih, Pak Bu Lurah nggih. Bu Lurah apa Pak Didik nggih, lah itu nggih memang benar saya pakar Bu. Tapi kepanjangannya
para karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga. Ngoten mawon. Kita sama-sama monggo saling belajar, saling mungkin kalau saya ada kurangnya nanti diisi. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti kalau yang akan dijawab kami jawab. Izin share screen hostipun sinten nggih? Mas Nugi kados sih nggih. Saya langsung share screen nggih. Monggo, Pak. Nggih. Gambar sampai tinggal nggih, Bapak Ibu semuanya. Sampun, Pak. Oke. Mantap. Bapak Ibu semuanya, kita di sini nonton nopo? Kita nanti intinya diskusi mawon yang lebih menarik itu diskusi mawon, karena kalau ini nanti slide-nya saya tampilkan nanti sampai malam ini nanti. Terus ini nanti singkat mawon. Monggo yang terpenting nanti kita diskusi terkait dengan apa sih nanti yang diharapkan dari nopo RW 9 kersane pengelolaan sampah di sana itu lebih baik dari yang sekarang. Yang sekarang sudah baik mungkin lebih ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Nah, terus di awal seperti ini tadi sudah dikenalkan Mas Didik. Nama saya Udiatno, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan PKLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga. Niki kula mau coba ceritanya ini. Nggih. Gambar bisa dilihat, Bapak Ibu. Ya, ini adalah bumi kita, nggih. Ini sebagai pengantar mawon. Ini adalah gambar bumi kita, di mana terlihat itu yang biru itu adalah laut. Kemudian yang hijau itu adalah pulau-pulau, baik kepulauan maupun benua. Ini berputarnya cepat sekali lah. Ini dilihat dari jauh itu lah. Kenapa ini saya tampilkan? Karena kalau bumi tidak kita pelihara, nanti anak cucu kita nanti yang menanggung beban. Terus ini gambar bumi yang sangat indah seperti ini. Lanjut seperti ini. Nah, harapan kami nanti buminya itu tidak berwarna seperti ini. Tadi warnanya hijau. Harapan kami nanti warnanya tidak seperti ini, Bapak Ibu. Ini prihatin kita selama ini. Pada akhir-akhir ini, data COVID, penderita COVID itu semakin meningkat, melonjak. Kalau nggak salah 1.500 sekian. Hampir tembus 1.600. Nah, ini data per tanggal 27 Juni, Bapak Ibu semuanya. Ini kalau kita lihat tingkir tengah, ini kebanyakan partisipan dari tingkir tengah. Nah, ini panjenengan berdekatan dengan Kelurahan Tingkir Lor. Tingkir Lor ini resiko tinggi ini, merah ini. Kalau tidak ada kasus warnanya hijau, tidak terdampak warnanya ini hijau muda, resiko rendah kuning tidak ada. Resiko sedangnya hampir separuh ini. Terus ini separuh antara resiko sedang dan resiko tinggi. Monggo Bapak, disampaikan Pak Untoro tadi, kita tetap 5M. Kenapa kami sampaikan seperti ini? Nanti juga ada pengelolaan sampah yang terkait dengan isoman-isoman. Kita lanjut, lah ini seperti ini tadi. Di samping itu kalau penanganan sampah yang kurang bagus nanti bumi yang terselimuti dengan sampah seperti ini, Bapak Ibu.
kasihan nanti anak cucu kalau bumi kita ini kita tinggali seperti ini. Oke. Ini ilustrasi mawon, Bapak Ibu semuanya. Tadi sampaikan bahwa sampah itu tanggung jawab bersama antara masyarakat, kemudian pemerintah dan dunia usaha. Tapi sebenarnya intinya itu adalah sampah itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Entah kita sebagai PNS, entah kita sebagai warga swasta. Nah, itu sebenarnya sampah itu adalah kesadaran diri sendiri Bapak Ibu. Seperti itu. Tadi sering saya tampilkan di mana-mana untuk memberikan nopong, istilahnya pemahaman bahwa sampah yang ada di lingkungan itu sebenarnya dimulai dari lingkungan yang bersih. Sebenarnya lingkungan kita itu sebenarnya bersih. Nah, karena ada perilaku yang telah citizen satu warga yang pertama ini membuang, terus kemudian ada warga yang kedua itu kok mesake sampai dewi itu dikancani, dibuang sampah yang berikutnya, terus warga yang ketiga menambah sampai dan seterusnya menambah, akhirnya yang citizen pertama, warga yang pertama tadi balik, dia bilang, duh kotaku kok kotor. Nah, seperti ini. Ujung-ujungnya nanti pemerintah yang disalahkan. Nah, sebenarnya ini dari pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin terkait dengan penyediaan sarpras, terus kemudian sosialisasi, tapi semuanya kembali ke kita masing-masing. Nah, seperti ini. Juga ketika kita buang sampah ke sungai, nah, seperti itu paling nanti setelah banjir, ya. Seperti ini. Pemerintah kerjanya apa aja sih? Nah, seperti itu. Ilustrasi seperti itu. Nah, dan yang terakhir yang lagi rame ini juga terkait dengan plastik, Bapak Ibu semuanya. Plastik ini sudah mulai istilahnya menggila. Kita mencoba mempersiapkan terkait dengan sampah plastik ini. Nah, ini juga pantai-pantai di mana dari pembuangan sampah di sungai itu akhirnya ke pantai, Bapak Ibu. Seperti ini tanpa disadari ketika kita buang ke sungai, sampah kita hilang. Tapi nanti di bawah itu dampaknya luar biasa. Ini untuk renungan, Bapak Ibu. Baik, ini nanti materi bisa dibagikan ke yang membutuhkan, monggo ini kita siapkan filenya. Terus pengertian seperti ini, sampah gitu. Sampah ini adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin banyak yang sudah paham, dibedakan berdasarkan sumbernya, bahannya, kemauan penguraiannya. Monggo nanti dados nganu nggih PR nggih pelajaran nggih mangke disinauni. Intinya yang itu Bu, dados sisa kegiatan manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Terus kegiatan di dapur atau mungkin daun-daun yang runtuh itu kan yang namanya sampah ya. Terus yang berbentuk padat. Kalau yang bukan padat itu mungkin itu limbah cair atau limbah gas. Nah, ini terkait dengan aspek pengelolaan sampah itu ada 5 aspek yang harus dipenuhi Bapak Ibu semuanya. Ini juga untuk pengetahuan mawon, baik dari aspek lembaganya, aspek hukum, pembiayaan, teknis operasional, aspek peran serta masyarakat. Nah, ini dari Bapak Ibu ini sudah masuk di aspek peran serta masyarakat yang luar biasa. Dengan webinar ini harapan kami nanti ditiru oleh RW yang lain, bukan hanya terkait dengan lingkungan, mungkin terkait dengan masalah kesehatan atau masalah koperasi atau yang lain itu cukup strategis melalui webinar ini. Seperti ini Bapak Ibu, masuk ke aspek kelembagaan, ini kelembagaan DLH Bapak Ibu. Terus untuk
Iya, biar iya, lebih tahu semuanya. Struktur DLH seperti ini, Bapak Ibu. Kami yang di warna biru ini di bidang PSLB3 dan PKLH. Sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Terus kami menangani pengelolaan sampah sekota Salatiga, termasuk juga limbah B3 dan juga terkait dengan ini seperti Adiwiyata, kemudian Adipura, sekolah-sekolah Adiwiyata itu masuk di bidang kami. Kemudian terkait dengan Adiwiyata, Adipura, Kalpat, ini masuk di sini. Kemudian ini bidang penataan dan pentaatan. Nah ini bidangnya Mas Okto ini. Itu dulu mantan lurah Pinggir Tengah ini, yang diganti Buria ini. Ini terkait dengan perizinan perusahaan-perusahaan atau mungkin Bapak Ibu di lingkungannya ada kos-kosan itu nanti izinnya ke sini bidang penataan dan pentaatan. Juga ketika ada ini pencemaran diduga ada pencemaran nanti bisa ke DLH. Kemudian yang ketiga bidang pemeliharaan dan pengembangan. Ini terkait dengan kebersihan kota Solo Tigo. Kemudian juga terkait dengan pertamanan, pohon-pohon, lampu penerangan jalan ini masuknya di sini. Dan yang terakhir ini UPT TPA itu adalah unit pelaksana teknis TPA sampah yang ada di Ngeronggo. Yang secara teknis mengelola sampah sampai dibuang ke Ngeronggo. Pak Didi, halo. Ngetes ini. Iya, Pak. Pak, sampai jam berapa ini, Pak? Ini ceritanya. Sampai jam 9 nanti, Pak. Jam 9, nggih. Nggih. Niki do ngantuk mboten nggih? Saya di depan mana? Kadesnya mboten, Pak. Menyimak, Pak, menyimak. Ini semangat ini, Pak. Oh iya. Masih semangat, Pak. Tuh, nyimak. Siap. Oke. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan terkait dengan aspek yang terkait dengan dasar hukum seperti ini Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk diketahui Bapak Ibu ketika nanti aku ki kudune ning dito, termasuk limbah COVID, limbah sampah COVID yang ada di lingkungan. Nah, itu saya tuh harus gimana toh? Nah, terus ngeten Bapak Ibu. Kita ada dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 18. Nah, di sini undangnya ini yang diatur adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah. Intinya 3 ini. Sampah rumah tangga jelas dari rumah-rumah tinggal kita, dari dapur, dari sapuan halaman dan sampah padat lainnya ya di rumah tangga. Kalau sejenis sampah rumah tangga ini di kawasan komersil, pasar misalnya, pasar itu kan sampahnya itu sama dengan sampah rumah tangga toh, tapi itu di kawasan komersil, nah, seperti itu pengertiannya. Juga mungkin di kawasan industri, ada kantin-kantin, ada sapuan-sapuan godong sing gogrok lah itu maksudnya sampah sejenis sampah tangga. Terus nggih sampah tapi bukan di rumah tangga tapi di luar rumah tangga dengan jenis yang sama. Yang ketiga ini sampah spesifik. Sampah spesifik ini juga sudah ada peraturannya ini. Nanti slide selanjutnya ada penjelasannya. Undang-undang kita aturannya sudah sampai dari PP, Perda sampai Perda provinsi sampai Perda Solo Tiga sudah ada semuanya. Lanjut ya. Nah, sampah. Ibu ini ada 2 tugas kita bersama, 2 tugas besar kita bersama yaitu pengurangan sampah. Ini pengurangan sampah yang ada di masyarakat. Kalau penanganan sampah ini biasanya yang melakukan ada
Pemda terkait dengan pemilahannya, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Seperti ini. Nah, terus Bapak Ibu melihat slide ini sudah menguasai undang-undang tadi. Karena isinya itu cuma pengurangan dan penanganan. Kalau pengurangan ini yang dilakukan oleh masyarakat. Terus yang sampah spesifik yang tadi, sampah spesifik terdiri apa saja? Ini sampah yang mengandung B3, limbah B3, timbul akibat bencana, pembongkaran, setelah berundang, timbul secara tidak terdiagnosis. Termasuk sampah COVID pun masuk di bidang kami, Bapak Ibu. Ini luar biasa lonjakan sampahnya. Tapi sebelum ke sana, ini Bapak Ibu. Contoh-contohnya mungkin Bapak Ibu sudah paham, nggih, atau sampah organik ini. Ini untuk refreshing saja, yang sampun paham, nggih. Ben tambah paham. Sampah seperti ini. Pokoknya dia berasal dari dari alam. Baik itu bersifat yang berasal dari flora maupun dari fauna. Itu seperti ini. Ini contoh sampah. Ini sampah yang anorganik. Ini adalah sampah yang tidak mudah terurai. Terurainya cukup lama sekali. Meskipun ini sumber-sumbernya dari organik, tapi dia sudah melakukan proses pengolahan dan peruraiannya sangat lama, itu dikatakan sebagai sampah anorganik. Nah, ini yang B3 disampaikan, ya, sampah spesifik seperti ini. Contohnya seperti ini: batu bata, lampu neon, aerosol, sprayer, pestisida. Nah, seperti ini, styrofoam. Nah, ini juga ada contoh misalnya peralatan elektronik, lampu TL, terus PCB, kawat lubang. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nah, ini lamanya pelapukan, nanti bisa dilihat. Yang jelas kalau yang organik lebih cepat daripada yang anorganik. Nah, ini Bapak Ibu. Ini alternatif penanganan sampahnya. Kalau yang organik, non-organik tadi banyak yang sudah paham bahwa penanganan sampahnya itu dari rumah tangga dibawa oleh petugas gerobak sampah, dibawa ke TPS. Dari TPS oleh petugas dinas dibawa ke TPA. Nah, kalau yang ini penanganan sampah yang spesifik, salah satunya adalah limbah elektronik seperti ini. Limbah elektronik itu jalurnya seperti ini, Bapak Ibu. Dan nanti dari rumah tangga sampahnya itu dipilah yang sampah, misalnya panjenengan punya sampah baterai bekas, itu sebenarnya tidak boleh dicampur di sampah organik. Itu sebenarnya harus dipilah dari sampah organik non-organik itu. Nah, setelah dipilah itu nanti petugas itu dikemas sendiri, nanti TPS itu nanti ada tempat khusus untuk menampung limbah tersebut. Nah, ini sudah dalam persiapan Bapak Ibu semuanya, karena peraturannya juga baru, tapi kita sudah bergerak untuk mempersiapkan tempat untuk penampungan sampah yang spesifik tadi, elektronik. Salah satunya elektronik. Nah, dan setelah kemudian kita kumpulkan, kemudian kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk diolah. Tidak boleh dibuang ke TPA. Ya Allah, ini kita toh. Nah, kita juga menampilkan orang ternyata. penanganan limbah medis, Bapak Ibu, untuk COVID-19 untuk isolasi mandiri. Terus begini, untuk informasi tadi saya dititipi oleh Bu Kepala Dinas, buat tolong disampaikan terkait dengan penanganan
sampah COVID yang ada di masyarakat yang isoman. Terus untuk penanganan sampah di fasilitas pelayanan kesehatan, Pasyankes seperti di nopo niku, di puskesmas, di klinik, di nopo rumah sakit, Pasyankes nggih, ditangani oleh DKK. Kemudian kalau di luar itu, seperti misalnya sampah yang berasal dari isoman, kemudian sampah yang berasal dari nopo proses pemakaman, terutama di Ngemplak nggih, yang untuk nopo pasien, terus ataupun di tempat-tempat vaksinasi seperti itu kan menghasilkan sampah semua ini. Nah, di luar Pasyankes ini kami yang menangani Bapak Ibu. Terus berdasarkan informasi dari nopo DKK, juga bisa dari puskesmas yang menyampaikan ke kami, maka kami akan melayani sampai panjenengan kita dekatkan tempat sampahnya tempat panjenengan. Kita sudah melakukan sosialisasi Bapak Ibu ke semua kelurahan, dihadiri oleh Ketua RW sebagai Satgas COVID itu, kan seperti itu. Kita mencoba melayani, mendekatkan tempat atau drop box-nya itu ke warga yang isolasi mandiri. Nah, karena ini melonjak sekali, kemudian kita melayaninya per RW, Bapak Ibu. Terus terakhir kemarin di Praja Mulya, karena banyak sekali, kami ke Pak RW, setelah dapat informasi dari DKK atau puskesmas, kemudian kita menuju ke sana, kita beri, karena drop box-nya habis Bapak Ibu, tapi kita tetap berupaya melayani, kita memberikan plastik untuk menampung sampah yang berasal dari isoman. Nah, ini nanti ketika isoman itu misalnya punya masker, ya maskernya dipotong-potong, dimasukkan dalam plastik. Kemudian ketika ada sisa makanan dari isoman, orang entek, ngoten niku, sisanya itu dimasukkan dalam plastik itu, khusus yang isoman ya. Mungkin tisunya juga itu dimasukkan plastik. Nah, kalau sudah plastik itu diikat dengan erat, terus kemudian didesinfeksi. Nah, kalau drop box-nya masih ada itu biasanya terus itu sampah yang sudah terbungkus plastik itu dimasukkan ke dalam drop box. Drop box itu pun juga ada plastiknya. Terus ini juga sebenarnya sudah kita sampaikan kemana-mana, tapi kadang informasi belum sampai. Tapi harapan kami semoga pandemi ini segera berlalu sehingga sehat semuanya. Sekilas info terkait dengan limbah COVID, mungkin nanti kalau ada tanyakan di sesi tanya jawab, ini terkait dengan bank sampah. Harapan kami di Pondok Telaga Mukti 2 sudah ada pengurus bank sampah. Karena nanti pekerjaannya Pak Untoro itu terkait dengan sampah, enak sebagai RW, tinggal, wah, ono sampah, ya diurusi oleh pengurus bank sampah. Seperti itu. Bank sampah laporan ke RW, lah seperti itu. Harapan kami nggak begitu hafal, nggih. Semoga nanti di RW 9 Pondok Telaga Mukti 2 ini apa? Grafik selalu naik Bapak Ibu, tapi ini karena kondisi sekarang untuk kegiatannya. Tapi mereka beraktivitas untuk mengolah sampah. Ini salah satu contoh Ibu untuk kompos, buatan kompos. Ini pakai alat seperti ini. Terus ini menggunakan alat bantu berupa drum-drum ini. Kalau seperti mulai sekarang kita kurangi Bapak Ibu karena ternyata ini agak sulit seperti ini. Terus harapan kami kalau
di tempat panjenengan masih ada lahan, itu monggo lahan itu bisa digunakan untuk pembuangan sampah, tapi khusus organik ya Bapak Ibu, itu lebih bagus. Terus misalnya ada kubangan ukuran 1 meter panjang, 1 meter lebar, kedalaman itu diisi sampah, terus ditutup tanah. Misalnya diisi sampah, nah itu nanti kompos alam itu lebih cepat karena nanti dibantu oleh mikroba alam. Nah seperti ini. Itu tadi kubangan. Kalau yang ini lubang biopori, Bapak Ibu. Wah, aku ambil lahan membuat, ya bisa dibuat biopori ini. Kenapa dikatakan lubang biopori? Karena setelah dibuat lubang nanti harapannya menjadi tanah itu menjadi lubang yang di tanah yang di lubang itu nanti ada pori-porinya karena aktivitas mikroba yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Jika sampah dimasukkan, terus nanti sini akan terurai, terus nanti akan didatangi oleh mikroba juga, sehingga ini menimbulkan pori-pori yang ada di sekitar. Nah, ketika ada hujan, air bisa masuk sini, sehingga ini akan mengakibatkan tanah di sekitar lubang biopori ini nanti bisa menjadi lebih baik. Seperti ini, kita sarankan seperti ini untuk membuat lubang biopori. Itu lebih praktis daripada menggunakan drum-drum yang tadi. Nah ini untuk pemanfaatan limbahnya Bapak Ibu untuk inspirasi mawon seperti ini. Mengendaki pelatihan dari tim bank sampah itu sudah banyak yang ahli Bapak Ibu. Panjenengan nanti bisa mendatangkan atau mungkin webinar itu mungkin juga bisa. Terus nanti dari trainernya itu webinar ini memberi contoh, hanya praktek itu mungkin bisa. Harapannya bisa. Karena kondisi sekarang kan kumpul. Itu inspirasi non. Nah ini ban bekas bisa dimanfaatkan seperti ini. Nah, seperti ini, botol-botol juga bisa dimanfaatkan seperti ini. Yang ini di RW 11 Togaten, Bapak Ibu, di tempat kami. Terus Mas Abu mungkin sudah hafal nih tempat ini. Kebetulan sudah dicanangkan sebagai kampung. Harapan kami, Pondok Telaga Mukti, RW 9 ini kalau minat jadi kampung iklim, itu bisa konsultasi. Karena nanti manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Lingkungan yang bersih, sehat, hijau, dengan didukung misalnya ada resapan-resapan dan fasilitas lingkungan lainnya, nanti Bapak Ibu akan lebih mudah ketika mengharapkan dukungan-dukungan banyak pendanaan sarpras atau yang lainnya seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya. Ada juga untuk sekelas info untuk tahun ini kita juga ada kondisi seperti ini kita siapkan. Kita nunggu apakah di tiap kelurahan itu mengadakan lomba. Kalau nggak salah kemarin di Tingkir itu sudah mengirimkan permintaan personil tim juri untuk lomba tingkat kecamatan kalau nggak salah. Iya, terus Pak Udi. Oke. Ya. Nah ini betul. kami juga menunggu yang lain Bapak Ibu. Terus karena ini sifatnya kota, kita menunggu ke kalau tahun kemarin kami karena resiko berkerumun sangat tinggi, sehingga untuk tahun kemarin kita tiadakan. Dan untuk tahun ini kita siapkan, Bapak Ibu. Kita siapkan, tapi tidak tahu nanti lihat situasi kondisi.
seperti ini, nanti ada nopo untuk juara 1 10 juta, juara 2 sekian, juara ketiga sekian, nanti ada juni. Seperti ini, ada ketentuan dari kami nanti tiap nopo nih, kecamatan ini nanti kami ambil 2. Terus misalnya nanti kecamatan Tingkir ini ada juara 1, 2, 3 misalnya. Nanti kami ambil 2. 2 itu adalah peserta yang tahun sebelumnya belum dapat juara di tingkat kota. Kalau belum dapat semua, berarti nanti kami ambil juara 1, 2 untuk maju tingkat kota. Kalau yang juara 1 pernah tahun kemarin, tahun sebelumnya gitu Bapak Ibu, itu pernah juara, ya kami ambil yang juara 2, 3. Seperti itu. Nah, opsional apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Terus Ibu semuanya apa yang kami sampaikan nanti apabila menopo belum bisa memuaskan panjenengan karena ini sebenarnya kalau ketemu langsung nanti bisa praktek langsung dikupas tuntas itu lebih enak. Tapi lewat webinar ini monggo nanti yang kami sampaikan panjenengan yang merasa kurang pas atau mungkin kudune wilayahku ki pengolahan sampah sing apik iki kudu piye. Dan itu bisa disampaikan sini. RW 9 harapan kami nanti kalau bisa ikut mengarah ke program Kampung Iklim, Bapak. Itu program nasional, program Kampung Iklim. Lah ini sudah mulai booming di mana-mana, di mana di situ di dalamnya ada upaya untuk penghijauan dan pengurangan sampah. Terus melalui program Kampung Iklim nanti program RW jenengan nanti akan ada arahnya itu Bapak Ibu. Ada arahnya RW ku harus digoning di toh. Nah, ternyata melalui program Kampung Iklim Bapak Ibu nanti akan tahu manfaatnya. Oh, kudunya tiap rumah kudu ono tempat sampah. Nah, oh tempat sampah yang organik kudunya digawe kompos lewat biopori. Atau kalau enggak bisa ya lewat kompos itu, tapi harus lebih cermat gitu. Terus organiknya dibuat kerajinan yang bisa. Kalau enggak bisa, sudah terpaksa berupa sampah ke TPS terdekat. Dan terus nanti lingkungan ada sampah tempat sampah, terus ada hijau-hijauannya, kelihatan asri, indah, itu nanti Bapak Ibu sendiri yang akan merasakan. Rumah rasa-rasen, pengen datang balik, mergonggone, penak. Itu yang dirasakan di kampung itu seperti itu. Bapak Ibu semuanya, Mas Didi, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Udianto atas materi yang diberikan pada kami, khususnya warga RW 9 Tingkir Tengah. Pada akhirnya sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya pada teman kami yang mungkin belum mengetahui tentang pemilahan sampah itu. Sehingga nanti dengan adanya webinar ini, minimal kami bisa menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain, sosialisasikan cara membuang sampah atau memilah sampah yang benar. Itu sampah organik, anorganik, kemudian sampah B3 dan sebagainya. Itu bisa sehingga nanti kita bisa mendukung program pemerintah. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang hormati, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menyebut nama dan RW ataupun dari warga di mana, RW mana, silakan mengajukan pertanyaan.
Kemudian kami akan menyediakan 3 hadiah pertama dengan hadiah 50 juta, maaf, 50.000 rupiah. Monggo, silakan. Ngomong ada Pak Udi selaku pakar dari LH ini. Ampun ngoten to Pak. Nggih bener ding para karyawan nggih. Biasanya Pak Abu, monggo. Itu Pak Sabto itu sudah resign, Pak Sabto. Pak Sabto mana? Iya. Pak Abu atau sini ampun ngacung-ngacung. Mungkin bisa saya mulai nggih Pak? Ya, silakan. Ya, sebutkan nama. Pak, dari F11. Nyatan Pak Udi, untuk yang sampah anorganik, untuk di tingkat kami, itu kan kayaknya kurang pripun nggih. Misalkan kayak bungkus kopi itu kan tidak begitu banyak. Tidak seragam gitu loh. Jadi untuk pengelolaannya yang lebih enak itu pripun nggih. Soalnya kalau misalkan nggak seragam itu kita bikin suatu kerajinan itu juga kurang eye catching itu katanya. Mungkin ada solusi yang lebih baik gitu Pak Udi. Matur suwun. Bisa Mas Fajar ya? Pak Fajar, selaku penanya pertama, hadiah 50.000 rupiah untuk pulsa. Tepuk tangan. Dulu untuk Pak Fajar. Asik, dapat pulsa. Langsung 3 penanya atau langsung Pak Udi jawab, Pak Udi? Ya, langsung 3 penanya aja Pak. Ya, 3 penanya. Monggo, penanya kedua. Di kolom chatting Pak. Abu, Pak Sabto. Pak, saya urun rembuk nggih, tapi saya nanti ndak usah dapat yang 50.000, nanti ndak usah diprotes warga. Oh, gitu, monggo Bu. Iya. Saya kasih Bu Lurah. Ini saya tertarik dengan tadi ya gambar pertama dari yang Pak Udi presentasikan tadi, ada gambar satu orang membuang sampah, kemudian warga yang lain ikut membuang sampah di situ. Itu memang suatu kebiasaan kita nih. Jadi kita memang terbiasa membenarkan yang biasa. Nah, kemudian dengan webinar ini kan kita berharap bahwa kita akhirnya nanti akan menjadi pelopor untuk membiasakan yang benar. Seperti tadi akhirnya warga merasa, waduh, kotaku kok kotor. Kemudian dia punya kerentak. Nah, salah satu harapan saya di sini nanti kita ada salah satu yang menjadi pelopor tersebut. Nah, ini terkait juga dengan tadi yang Pak Udi ngendika tentang biopori. Saya sudah praktek Pak Udi, karena dulu saya pernah mendapat pelajaran dari panjenengan waktu saya di Pulutan. Di depan rumah saya itu saya pasang 3 biopori. Alhamdulillah membuat tanaman-tanaman saya memang tumbuh subur. Pertanyaan saya, kalau seperti di RW 9 ini yang hampir semuanya itu kan plesteran, sekarang tidak ada tanah terbuka. Mungkin nggak untuk biopori ini diterapkan di sana? Mungkin bapak ibu ini belum perso biopori itu yang seperti apa, jadi mereka mungkin belum tarik. Nah, saya harap Pak Udi nanti bisa menjelaskan bagaimana biopori itu bisa diterapkan bahkan di sini di perumahan yang hampir semuanya itu sudah cor-coran, sudah aspal. Begitu Pak Udi. Terima kasih Bapak Moderator. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu, masih ada 1 pertanyaan lagi. Monggo, penanya lagi. Suratna. Abu itu. Halo. Iya, monggo. Oh ya, salam sehat Pak Ugi, Mas Ugi. Pak Untoro, Pak Abu ini. Ya. Oh. Yang pertama tuh pertanyaan itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu masalah yang lagi ngetren sekarang, masalah sampah isoman, warga yang kena COVID dan isoman. Nah, ini sampahnya ini itu banyak isu yang berkembang di masyarakat itu
sampahnya itu juga bisa menulari. Nah, isoman itu bagaimana? Tuh, pengelolaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ini kan mau ada lomba kebersihan di lingkungan di Kelurahan Tingkir Tengah khususnya. Umumnya, terus khususnya di RW 9. Itu yang saya tahu itu bagaimana penilaian sampah dalam rangka lomba kebersihan ini, penilaiannya dalam bab apa sampah dinilainya. Saya kira itu, matur suwun Mas Ugi. Terima kasih Pak Bu. Hadiah 50 juta untuk Pak Bu. Buka pulsa ya. Oh ya, masih ada satu hadiah yang belum terambil karena Bu Lurah tadi tidak berkenan, tidak kerso, kita berikan kepada warga yang lain. Berarti masih ada ini. Ini yang di chat Bapak, ada yang dari Mbak siapa itu, Lutfiah Ayo Khairunisa itu. Sudah dibacakan menikah, yang dari chat, pertanyaan dari chat. Oh, chat. Bentar, saya buka dulu. Oke, saya bacakan. Kesadaran untuk mengurangi limbah plastik dengan makan di tempat atau membawa kantong sendiri saat berbelanja menjadi terkikis lagi karena pihak pengantar pun atau driver Gojek pasti membawa plastik. Kira-kira apakah ada saran supaya masyarakat bisa tetap aware dalam pengelolaan limbah plastiknya? Terima kasih. Ini dari Bukom 1 Salatiga gitu, ya, bukan? Menikah kasih Bang Kelurahan Bapak. Ini yang tadi dengan bacakan dari RT 3 Nisa gitu ya. Kalau Bukom 1 dari kasih Eko Bang kami di Kelurahan. Oke, saya bacakan dulu ya. Yang dari Nisa gitu. Saya dari Nisa R3 izin bertanya, Pak, mohon maaf sebelumnya karena bertanya melalui chat berhubung pandemi dan mengharuskan stay at home. Pembelian menggunakan jasa online tinggi. Masyarakat yang awalnya sudah punya kesadaran untuk mengurangi limbah plastik dengan makan di tempat atau membawa kantong sendiri saat berbelanja menjadi terkikis lagi karena pihak pengantar pun atau driver Gojek pasti membawa plastik. Kira-kira apakah ada saran supaya masyarakat bisa tetap aware dalam pengelolaan limbah plastiknya? Terima kasih. Oke. Ini dari Nisa RT3. Jadi sudah ada 3 dan 1 dengan Ibu Ratadi yang mendapatkan hadiah 50.000. Ada 3 panel tadi. Yang pertama dari Pak Fajar, kemudian Pak Abu, dan yang ketiga dari Nisa, Mbak Nisa. Ya. Besok hadiah bisa diambil di masjid. Enggak, nanti langsung dibelikan di Alfamart. Oh iya, langsung diberikan, nanti bisa menghubungi oleh Mati atau Pak Untoro. Untuk itu mohon kepada Pak Udi untuk bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tadi. Untuk yang ada 3 pertanyaan tadi. Iya, Pak Didi. Iya. Mencoba memberikan tanggapan terkait dengan beberapa pertanyaan. Sempat di chat tadi ada permintaan gerobak sampah, gitu, kalau nggak salah. Iya, Pak. Gerobak sampah RW 9, sudah usaha apa kita bisa usul ke DLH. Nah, ini dapat pulsa ada ini? Permintaan bukan pertanyaan, Pak. Bisa dijawab Pak Untoro, Pak.
Ini ngeten Pak Didik, Pak Untoro. Mumpung ada Bu Lurah. Bu Ria, Bu Lurah, nggih. Ngeten Bu Ria. Terus terkait dengan nopo gerobak sampah, kemudian tong sampah di rumah-rumah di lingkungan. Ini kami kemarin dengan Bapeda itu cenderung nanti permintaannya melalui musrenbang, Bu. Musrenbang RT RW, kelurahan, terus nanti dari anggaran kelurahan itu nanti melalui dana kelurahan nanti diberikan ke masyarakat. Terus kalau melalui DLH itu, karena sekarang mekanisme hibahnya itu sedemikian rumitnya, sehingga untuk DLH itu kembali untuk petugas kebersihan yang belanja asetnya DLH itu. Terus terkait dengan ubur sampai persampahan yang ada di masyarakat itu, barang yang diserahkan masyarakat itu nanti arahnya ke musrenbang, Bu Ria. Mohon tanggapannya dulu, mohon tanggapannya. Ngoten. Ya Bapak, memang kalau untuk gerobak sampah yang tahun ini kita juga sudah dimasukkan ke dana kelurahan, Bapak. Saya lupa kemarin RW berapa, sudah ada yang minta dan tahun ini sudah realisasi. Jadi ini nanti PR untuk Pak Untoro. Jadi untuk tahun depan di bulan Januari pada saat musrenbang jenengan usulannya bisa dimasukkan pada saat musrenbang di kelurahan. Makaten Bapak. Siap. Terus terjawab nggih yang chat WA sudah ada pencerahan dari Bu Lurah seperti saya ini sepertinya webinar ini mencium bau apa ya ini ya. Ini ikut lomba lomba K3 atau ini? Iya Bapak, jadi RW 9 itu kami daulat untuk ikut dipaksa dalam perwakilan dari Tingkir Tengah. Jadi dari 4 kecamatan itu yang sampai yang tahun ini melaksanakan lomba 3 hanya Kecamatan Tingkir. Karena yang 3 itu sudah di-drop kegiatannya. Jadi hanya Kecamatan Tingkir dan ini nanti akan berlangsung pada tanggal 5-6 Juli. Jadi besok hari Senin ya kalau nggak salah, Senin Selasa. Jadi RW 9 ini sebagai perwakilan dari Tingkir Tengah. Selain ini juga kemarin juga ikut di lomba perwakilan di lomba pos kampling. Makaten Bapak. Berarti yang dari Kelurahan Pundi Bu niki? Kelurahan Tingkir Tengah makanya berapa RW? 1 dari tingkat kecamatan hanya 1 nanti Bapak. Jadi memang kemarin sebetulnya ada 2, tiap kelurahan diambil 2 RW, tapi kemudian saya kurang tahu mekanismenya seperti apa, terus diubah tiap kelurahan diambil 1 RW. Jadi kami milih di RW 9 ini yang memang alhamdulillah Pak RT RW-nya itu bisa bersinergi dengan baik sehingga ini warganya bisa juga ikut peran sertanya bisa aktif di sana. Ya. Merdeka. Ini Pak Untoro RW baru ini belum ada 1 bulan ini Pak, tapi semangatnya luar biasa. Merdeka. Untung saya tidak jadi jurinya Bu, Pak Untoro. Betul nopo ini kan ilmu toh Pak. Kita semata-mata bukan karena juaranya. Loh, tapi itu juga harus Pak. Nanti kalau dapat juara itu kan nanti bisa menjadi modal. Iya. Modal saya untuk... tidak juara tidak apa-apa, yang penting juara 1 aja. Mungkin gini, Pak Udi memang bukan juri guys, tapi Pak Udi bisa jadi bisikan gaib buat juri. Secara otomatis Kasdasnya kan juga jurinya dari LH juga ya Pak. Terus kemarin kita memang mengutus Pak staf kami, ASI kami untuk menjadi ketua juri. Mungkin jadi ketuanya atau apa enggak tahu terkait dengan lomba itu, dan ini di situ ada beberapa indikator Bapak Ibu semuanya. Ini menjawab dari Mas Abu tadi nggih. Menanyakan tentang indikator-indikator untuk lomba kebersihan. Terus gini. Monggo terkait dengan lomba K3 LB3 ini casing
Pak Untoro, Pak Didi, casing RW 9 ini disetting sedemikian rupa ketika itu yang gerbang masuknya yang dari itu nggih. Dari yang menuju ke perempatan Karangbalong. Ya, Karangbalong itu yang Nggih. Arah anu yang sebelah kiri, Pak. Yang perumahan itu toh, Pak? Ya, perumahan mewah pokoknya, Pak. Mepet sawah. Monggo, Pinara, Mas Ugi. Wah, siap. Gini, di setting casingnya dulu, Bapak. Terus ketika tim juri masuk, ya ini trik nggih, trik. Tapi monggo mangke panjenengan bisa menyesuaikan atau mungkin guys, ini sekedar untuk napa, untuk masukan mawon. Begini, juri itu kan manusia. Nah, ketika datang ke RW 9 itu jenengan casingnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga ketika masuk itu beda gitu, beda dengan lingkungan yang lain. Entah caranya dicat atau dikasih bendera, umbul-umbul, itu kan salah satu trik. Tidak masalah, itu kan menunjukkan bahwa peran serta masyarakat itu ada. Ketika pasang umbul-umbul kan bareng-bareng. Nah itu kan peran serta juga. Nah, ketika casing sudah oke, terus nenek cewek dan sing ayu, kan wis Pak Didi ngelirik, Mas Abu ngelirik. Ketika tertarik, nah setelah tertarik, dia itu akan melihat lebih dalam lagi. Lebih dalam. Nah, monggo, tadi kayaknya ada pertanyaan bank sampah. Lah, kepengurusan bank sampah, wonten apa mboten? Ya. Wonten, Pak. Wonten nggih. Disiapkan SK-SK-nya. Ketuanipun sinten nggih? Budia Fatma. Bu Edi. Ya, Bu Edi atau Budia Fatma? Wonten nggih, ten mriki wonten nggih. Ada. Ada. Berdampingan dengan suaminya, Pak. Pak Edi. Pak Edi. Oke. Siapkan mawon SK-nya. Itu kan juga merupakan salah satu bukti. Ketika ada SK itu berarti kan di situ kan ada kepengurusannya. Nah, kepengurusan itu menunjukkan bahwa ada andil peran serta masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, kemudian setelah SK-nya ada, karena ini nanti mungkin pandemi itu kan tergantung ini, nanti pripun mangke format penilaiannya. Saya yakin tetap akan datang ke lokasi, mungkin modelnya cepat. Kemarin saya sudah tanya ke Pak Camat, itu nanti modelnya gimana Pak ini, masa gini. Nanti prokes, terus nanti model cepat begitu. Model cepat, tidak bertemu langsung dengan warga, tapi pripun carane warga nanti ben juri niki delok sedelok kelengkapan yang ada gitu. Karena misalnya SK bank sampah, kemudian buku-bukunya itu disiapkan, buku administrasinya, setelah ketika ada buku surat masuk, surat keluar, terus ada foto-foto kegiatan, kalau ada gitu kan. Kegiatan kerja bakti dipoto atau apa, bukti-bukti seperti itu nanti ditunjukkan. Nah kemudian napa niku tulisan-tulisan di lingkungan. Kalau ada itu lebih bagus lagi ketika tim juri, karena itu mungkin banyak secara fisik ya, tim juri ke lingkungan kok ono himbauan-himbauan itu bagus seperti itu, himbauan-himbauan. Nah, terus kemudian yang paling utama kan nanti melihat jalannya bersih atau enggak. Setelah jalannya lihat sisinya, selokannya itu nanti dilihat itu ada gulma-gulmanya atau tidak. Terus kemudian setelah itu penghijauannya asri atau tidak, terawat atau tidak, lah seperti itu. Itu secara fisik nanti seperti itu. Terus lombanya nanti mungkin condong ke bentuk fisiknya, Bapak. Terus nanti terkait dengan non fisiknya seperti kegiatan-kegiatan, karena kondisi seperti ini, saya yakin mungkin bobotnya lebih sedikit. Itu mungkin trik-trik terkait dengan
RW 9 nanti mau ikut nggih. Kalau saya jadi juri, saya seperti itu Pak. Terus nanti yang sudah kami lakukan seperti itu. Terus sekarang seret melihat iki segi ketertarikannya di mana atau ini. Nah, itu kan akan membedakan yang lain. Atau Mas Abu nggih. Nggih, matur suwun. Indikator indikator seperti itu. Terus kemudian terkait dengan sampah isoman tadi nggih. Nggih. Sampah isoman. Tadi kayaknya sudah ada alur-alurnya Pak Abu. Terus ngeten. Ketika di warga panjenengan di RW 9 ada yang isoman karena positif COVID misalnya. Moga-moga tidak ada, insya Allah. Terus kalau terpaksa ada, itu kan nanti dari Satgas RW itu nanti memberitahu ke kelurahan. Tapi sebenarnya kelurahan, puskesmas. Tapi sebenarnya puskesmas itu sudah tahu datanya, Bapak Ibu. Terus, tapi untuk meyakinkan nanti Satgas RW-nya, Satgas COVID-nya itu lapor ke puskesmas. Ini loh, wargaku ada yang nopo isoman. Nah, nanti anunya gimana? Nah, itu laporan ke puskesmas. Nah, puskesmas nanti bisa langsung ke DLH atau ke DKK untuk memberitahukan bahwa di warganya itu, di lingkungan puskesmasnya dia itu, ada warga yang isoman, tolong di drop box-nya tempat sampah. Seperti itu, terus itu sudah ada SOP-nya Pak Abu di tempat kami. Seperti itu, monggo. Tapi karena ini membludak, luar biasa, tapi kami tetap berupaya Pak Abu, terus mungkin nanti kami sediakan plastik-plastik, atau mungkin kalau Joko Tonggonya tergerak, nyuntulung disiapkan plastik Pak, terus sampahnya isoman itu jangan disatukan dengan sampah yang masuk, sampah dapur yang masuk ke gerobak gitu Pak. Terus di plastik sendiri, masker dipotong-potong, baru dibuang, terus disemprot desinfektan, terus kalau sudah agak penuh nanti diikat yang erat, desinfektan lagi. Nah, nanti dari kami nanti akan mengambil. Kalau misalnya ada drop box, biasanya drop box yang ada plastiknya juga itu, sampah itu dimasukkan ke drop box. Terus nanti kalau sudah ada kabar sudah penuh, nanti kami ambil untuk kami olah lebih lanjut. Itu Pak Abu yang nopo sampai soman nggih. Pak Untoro mungkin nanti dalam. Matur suwun. Oke. Begitu Pak Untoro itu mungkin untuk wargane panjenengan kalau ada yang seperti itu. Mau tanya sebentar Pak, ya. Nun sewu. Nggih. Drop box-nya itu ukurannya berapa atau kami mengusahakan plastik sendiri? Karena ini di tempat kami RT 2 itu ada 3 keluarga. RT 3 ada 5 kalau tidak salah, itu sedang isoman. Jadi saya harapkan nanti kalau memang drop box-nya itu dikirim, terus nanti ditempatkan di mana, karena terus terang lahan di RW 9 ini kan perumahan kan sangat sempit sekali Pak. Jadi kalau bisa nanti alangkah baiknya jikalau seandainya dari LH itu bisa mengirim langsung ditempatkan di sebelah mana gitu. Karena di lahan kami itu paling nanti ada yang di lapangan itu bisa memisahkannya yang di lapangan belakang. Gitu Pak Budi. Terus ingatan Pak, monggo panjenengan konfirmasi ke puskesmas Pak. Oh ke puskesmas saja, oke. Ya, terus karena kami nggih nyun sewu, datanya itu berdasarkan data yang sudah tercatat di puskesmas atau DKK. Kalau ketika puskesmas menyatakan, oh itu memang benar warga di sini, kan datanya pasti ada di puskesmas. Itulah nanti dari puskesmas memberitahu ke kami via WA Pak, via WA aja. Itu terus nanti kami dasar itu nanti ke tempat jenengan. Terima kasih jadi, Pak Budi. Pak boleh tanya sebentar Pak? Nggih, monggo bebas monggo Pak. Nggih, nun sewu Pak. Tadi disampaikan ada beberapa hal tentang sampah isoman. Sampah isoman itu kan sebetulnya ada sampah kering dan basah ya Pak. Itu pasti.
Nah, apakah itu harus disendirikan? Dan perlakuannya nanti bagaimana? Ini memang harus banyak dipahami sampah kering dan sampah basah dari isoman. Ya, kalau saya tahu bahwa sampah kering itu yang paling banyak dari tisu, kemudian kain kasa, bahkan hal sepele ya, cotton bud, itu juga termasuk sampah kering dalam konteks infeksius. Sementara yang isoman itu kan kadang-kadang dari anak kecil sampai orang tua. Anak kecil, bahkan popok, sekalipun itu kalau memang isoman adalah infeksius. Dan satu hal lagi, non sewu, pembalut juga. Terutama masker, bahkan sarung tangan plastik. Nah, ini sampah kering. Kemudian sampah basahnya jelas sisa-sisa makanan. Kalau misalnya dia dapat dus-dusan ya, untuk dari Joko Tonggo. Nah, ini apakah harus disendirikan atau bagaimana? Sehingga nanti di dalam pengambilan dan sebagainya, ya mungkin lebih bisa mudah. Nonton Bapak, matur nuwun. Langsung saya tanggapi Pak Didi, nggih. Nggih, monggo Pak. Oke. Terus mungkin yang lain monggo, nanti kalau ada yang kurang jelas atau mungkin penjelasan saya kurang pas, kita sharing di Paske gitu. Terus terkait Pak Sabto gitu. Begini Pak, nopo untuk yang isoman itu kan limbahnya itu termasuk kategori yang limbah infeksius. Ini saya cari datanya kok belum ketemu yang limbah klinis 3771 atau 3771 kalau nggak salah. Nah, itu antara lain seperti yang jenengan sampaikan tadi, masker, tisu, terus kemudian sisa makanan. Nah, seperti itu. Terus nanti untuk limbah kering dan basahnya itu kan nanti dimasukkan di dalam plastik. Kalau misalnya disendirikan lebih baik, dijadikan satu tidak apa-apa, tapi dengan catatan dikurangi sifat infeksiusnya Pak dengan desinfektan. Terus ketika dipotong-potong dimasukkan semprot. Nah, sisa makanan misalnya jadikan satu, disemprot. Terus diikat yang kuat, tidak sampai bocor. Nah, kalau di situ nanti ada drop box, itu nanti dengan sarung tangan karet misalnya, minta tolong, kalau misalnya di depannya, tinggal dimasukkan di depannya. Nah, nanti kalau sudah penuh, nanti ngabari kami, akan kami ambil. Nah, untuk RW 9 yang ada beberapa tempat itu nanti tadi infonya itu dropbox-nya itu sudah kewalahan Pak, habis. Nah, salah satu caranya menggunakan plastik kresek. Nanti kalau ada info dari DKK, kita juga menyediakan plastik yang ukurannya besar. Nanti kalau dari warga itu nanti dimasukkan plastik, kalau sudah cukup lumayan, maksudnya sudah penuh, terus kita diikat lagi, nanti akan kami ambil. Kami melayani seluruh kota Salatiga, luar biasa Pak, ekstra keras dengan personil yang terbatas, anggaran terbatas, sudah melayani hampir sampai 700-an isoman itu. Nah, seperti itu. Terus dipisahkan lebih baik, kalau dicampur tidak apa-apa, karena nanti setelah diikat, nanti bawa ke tempat pengumpul, nanti akan dimusnahkan oleh pihak ketiga Pak, dibawa ke Jakarta sana. Seperti itu Pak. Harus pakai kantong plastik berwarna kuning kah Pak?
Kalau Karena tas kresek kondisinya- rasanya kurang kuat, Pak. Nggih. Kalau kantong plastik yang besar itu banyak ini yang jual di toko kue dan sebagainya. Dia lebih tebal. Ya. Sehingga untuk kerusakan dari spesimen ini sampai soman bisa diminimalisir. Apakah harus seperti itu atau bagaimana, Pak? Tadi di materi ada. Ya, karena ini Pak, kuning itu kan menunjukkan bahwa itu sampah ini beda dengan yang lain. Tapi karena kondisi sekarang ini, nggih, intinya itu yang penting plastiknya kuat gitu Pak. Kalau yang hitam tipis double diikat dengan erat, tapi mengurangi sifat dan infeksiusnya dengan desinfektan itu Pak. Menyesuaikan mawon, terus yang penting rapat. Seperti itu. Lebih tebal ya lebih bagus gitu. Kantong plastik yang besar hitam itu Pak ya? Ya. Agak tebal itu. Oh iya Pak, tadi dropbox-nya itu ukurannya sekitar 1 meter Pak, 1 meter. 1 meter. Kayak yang ada rodanya bawah itu. Jumlahnya terbatas Pak, kami hanya sekitar 45. Ya jelas sangat kurang, tapi rencana minggu depan mau ngedrop lagi, tapi dropbox-nya agak lebih kecil. Tapi enggak apa-apa, yang penting nanti kita mencoba memaksimalkan pelayanan kami Pak. Kalau dropbox-nya habis nanti ya ini seperti di Undi, Raja Mukti itu kami Pak RW-nya kami drop plastik terus untuk dibagi ke yang isoman. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Udi. Karena kita juga terbatasnya waktu, mungkin pada Bapak Ibu yang masih ada unek-unek nanti bisa menulis surat saja, nanti bisa kami tampung dan nanti akan kami sampaikan kepada LH. Bapak Ibu sekalian. Saya Pak Didi. Ini yang tadi masih ada beberapa, kita tuntaskan atau pripun? Mas Fajar tadi, terus Bu. Kita masih ada waktu 10 menit Pak. 10 menit, nggih. 10 menit. Sampai malam enggak apa-apa toh, Pak? Oh, enggak apa-apa. Kita terbatas, kita jam settingnya sudah hampir jam 21 lebih 30, Pak. 21.30, ini jam 21.30 nanti selesai. Oh iya. Maksudnya biar tuntas betul ganjil terus. Ya, boleh. Dikasih 15 menit lagi Pak Udi. Singkat mawon iki. Oke. Buria terkait dengan biopori banyak pavingnya itu nggih. Iya. Ini kalau bisa itu mengusulkan alat biopori yang pakai mesin. Karena kalau sekarang saya lihat itu kalau pakai tangan yang diputer itu repot Bu, berat. Sekarang ada model yang pakai mesin, harganya murah Bu Ria, cuma 2,5 juta itu alat bioporinya itu pakai mesin, 1 jam bisa bikin ratusan lubang. Dan itu nanti fungsinya bisa untuk penanaman juga. Ketika jenengan pengen bikin biopori pakai alat itu, tapi ketika mau menanam, ulirnya diganti yang lebih besar, dibikin lubang untuk penanaman. Wah, luar biasa itu. Itu monggo nanti dana kelurahan itu untuk beli itu kan kecil sekali, Bu. 2,5 jutaan. Ya kurang lebih 2,5 jutaan. Terus nanti kalau di lingkungan perumahan itu, seperti di tempat kami itu juga pavingnya dibuka, terus dibikin lubang, kan bawahnya tetap tanah itu. Terus ditutup nanti biar maksudnya itu tikus atau apa tidak masuk itu kasih tutup lah. Dibuat seperti itu bisa. Terus tergantung niat Bu. Terus pengen lubang biopori dimanapun bisa. Tergantung niatnya. Terus misalnya ada paving ya paving dibuka. Seperti di Pulutan kemarin itu dicoba tapi tidak kuat karena alatnya itu manual. Itu yang biopori. Terus Mas Fajar tadi yang bungkus kopi anorganik. Monggo bank sampah yang ada di situ, yang ada di RW 9 itu
bisa mengundang trainer-trainer dari bank sampah yang luar biasa ini. Itu bagaimana cara misalnya organik, bungkus kopinya beda-beda, nanti jadi apa. Itu bisa. Saya kira kalau bungkus kopi sedikit, tapi nek satu RW kon ngumpul kan jadi banyak. Nah, seperti saya kira pokoknya banyak jalan menuju Roma gitulah. Nonton nggih Mas Fajar, Buria. Siap itu. Terus yang Terima siap. kasih. Ya, Pak Udi. Ya. Dan terus yang Bu Nisa yang WA tadi, kami sedang mempersiapkan perwali pengurangan sampah plastik, Bu. Karena memang tren sekarang kan banyak yang belanja online, ternyata Grab pembungkusnya itu pakai plastik. Nah, ini memang tantangan bagi kita ini. Wah, luar biasa sekarang komposisi porsi plastiknya yang ke TPA itu lebih banyak sekarang. Nanti kita sedang siapkan perwali pengurangan sampah plastik. Ngoten, Pak Didi. Terima kasih pada Pak Udi atas materi yang kita terima pada malam hari ini, yang pada intinya mengingatkan pada kita semua bahwa sebenarnya kita semua sudah tahu tentang pemilahan sampah organik, anorganik, kemudian sampah B3. Jadi pada malam hari intinya kita sudah mengetahuinya dan kita diingatkan kembali sehingga nanti ke depan kita tidak membuang sampah asal-asalan saja, karena kita dari Pemkot sudah memberikan bantuan pada masing-masing RW itu tentang tempat sampah sesuai dengan fungsinya, organik, anorganik, kemudian sampah B3 dan sampah yang lainnya. Bapak sekalian, di penghujung ini, alhamdulillah, Alamin, tiba saatnya kita akhiri pada webinar pada malam hari ini. Yang pertama, saya ucapkan lagi terima kasih kepada Pak Udiatno selaku pembicara yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kemudian Ibu Lurah Pinggir Tengah, kemudian Bapak Ketua RW 9, kemudian penyelenggara kegiatan ini. Tak lupa juga Pak Nugroho selaku Wakil Ketua RW yang mempersiapkan juga pada malam hari ini, dan warga-warga yang lain di RW 9 atas partisipasinya. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama pada hadirin semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Betul lagi. Demikian yang saya sampaikan. Sebelum ditutup, Mas, foto bareng on-kan semua kamera. Oke, ya, foto bareng dulu. Dokumentasi. Tutup, monggo di-online-kan semua dulu. Ya, sini sayang. Enggak apa-apa kan anaknya Mama ikut Oke, sini. kita foto bareng dulu. Alah. Monggo yang belum online. Lah, ngawur cek alo. Pak Nuk, tolong difoto Pak Nuk. Oh, difoto dulu. Nanti jadi kamu itu loh. Nah, bisa tapi ya mau. Salam 3R, Pak. Ini, Pak. Reduce, reuse, recycle. Iya, kamu. Ya. Salam 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Ya, siap. Dia hilang enggak? Dia lagi. Cukup? Iya. Oke. Terima kasih kepada para peserta serta partisipan pada webinar pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, pemandu dan moderator pada malam hari ini, bila mana ada tutur kata kurang berkenan, salah ucap, salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Mari kita akhiri Ya. acara pada malam ini dengan kata hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udi, matur suwun sangat Pak Udi. Sami-sami Pak. Terima kasih Pak Udi. Matur nuwun. Ya. Lurah, matur suwun. Ya, Pak, sama-sama. Lurah. Oke. Izin lift. Izin lift. Ya. Silakan. Os, Pak Nuk, boleh ditutup. Adik ayah, kok. Oh, tadi nomor HP-nya Mbak Nisa tadi berapa ya? Belum dijawab. Mbak Nisa. Mbak Nisa ini putranya siapa? Putranya Pak Giarto itu. Oh, putranya Pak Giarto. Oh, berarti yang isoman berarti. Iya. Pak kok ngekoles tuh. Iya. Saya jawab di chat ya, Pak ya? Belum dijawab tadi. Oh iya.